Pada tanggal 10 Desember tahun 1968, 4 karyawan Bank Nihon Shintaku Ginko, cabang kota Kokubunji, sedang mengangkut bonus 300 juta yen untuk pekerja pabrik Toshiba. Tiba-tiba, seorang polisi bersepeda motor menghentikan mobil mereka. Polisi itu mendekat dan memberitahu staf bank bahwa rumah manajer cabang mereka telah diledakkan. Dia juga menerima peringatan. Ada sebuah dinamit yang diletakkan di bawah kendaraan mereka. Keempat penjaga pun keluar dari mobil, dan polisi itu pergi ke bawah mobil untuk memeriksa keberadaan dinamit. Segera setelah itu, staf bank melihat asap dan api keluar dari bawah kendaraan. Polisi itu berguling dan berteriak bahwa mobil itu akan meledak. Saat penjaga yang panik melarikan diri, polisi itu masuk ke mobil dan pergi bersama dengan uang di dalamnya. Barangkali kalian berpikir, mengapa mereka tidak melakukan transfer bank saja, yang lebih aman? Perlu diketahui, pada saat itu rupanya transfer bank masih merupakan konsep yang cukup baru di Jepang, dan masih dianggap lebih aman untuk mengirimkan uang secara tunai melalui mobil. Rupanya, aksi kejahatan perampokan ini skenarionya telah disusun secara matang pada hari itu. Di perjalanan setelah berhasil membawa pergi mobil bank beserta isinya, dia lalu memilih meninggalkan mobil bank di tengah jalan, lalu memindahkan brankas logam berisi uang ke mobil lainnya, yang ternyata mobil ini pun hasil curian. Tidak hanya itu, mobil curian itu kembali ditinggalkan di tengah jalan, dan si perampok pindah ke mobil lainnya lagi, yang lagi-lagi merupakan mobil hasil curian. Benar-benar mulus. Sebanyak 120 barang bukti tertinggal dan ditemukan di TKP. Termasuk sepeda motor polisi bercat putih yang digunakan perampok. Barang bukti lainnya tersebar di sepanjang jalan yang menjadi tempat persinggahan perampok, termasuk jejak dan mobil-mobil curian yang ditinggalkannya tadi. Sepertinya, perampok sengaja membuat polisi bingung. Dengan cara seperti ini, barang bukti yang terlampau banyak dan mencurigakan itu justru seperti sengaja ditinggalkan untuk mengecoh polisi yang memburunya. Penyelidikan besar-besaran pun dilakukan oleh kepolisian Jepang. Kurang dari 170.000 personil polisi diterjunkan ke lapangan untuk menyelidikinya. Tidak hanya itu, ada 780.000 foto montase disebar di berbagai wilayah Jepang dan hasilnya, lebih dari 100.000 orang masuk dalam daftar tersangka. Setelah 7 tahun, penyelidikan berlalu tanpa penangkapan dan jawaban atas berbagai pertanyaan. Pada tahun 1988, pencuri tersebut telah dibebaskan dari segala kewajiban perdata, yang berarti dia bisa mengakui kesalahannya secara terbuka tanpa takut ditangkap atau dituntut.